Dari Jalan Pasukan Ngalawi 98.8 Citra FM Wonosobo banget ya. Dan di pagi hari ini menjelang siang Sobat Citra kita masih bersama Mbak Fitri Rekian Marta Worohapsari, bagian promosi kesehatan untuk Puskesmas 1 Wonosobo. Ini sehari-hari Mbak Rekian aktivitasnya apa aja nih di Puskesmas sebagai bagian promosi kesehatan? Aktivitasnya kayak misalnya penyuluhan. Ya pemberdayaan masyarakat seperti gitu ya. itu. Ya membina anak-anak SBH, Saka Bakti Usada gitu. Alhamdulillah kemarin habis menang loh Mas. Iya, Juara gimana kedua. nih? Iya juara kedua. Kita habis menang juara kedua. Wah, ya tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten ya. Ya sebagai Lumayan pangkalan dong. tergiat. Pangkalan tergiat ya. Ini juga bisa dibilang tergiat banget soalnya niat banget untuk talkshow di Citra FM gitu ya. Dan bisa membagikan berbagai ilmu untuk masyarakat. Amin. Ya makanya ini bisa menjuarai juara kedua ya. Alhamdulillah juara kedua. Dari sekian banyaknya puskesmas di Wonosobo. Iya dari 15 pangkalan. 15 pangkalan ya. Di sekian banyak kecamatan di Wonosobo. Luar biasa banget ya Sobat Citra. Ya, semoga Puskesmas 1 ini bisa bisa bertahan Amin, gitu ya, Allah. untuk hal-hal yang seperti ini gitu ya, bermanfaat gitu kan. Oke, dan kita masih membahas tentang asuhan mandiri tanaman obat keluarga atau toga ya Mbak Rekan ya. Nah ini tadi kita udah bahas ini itu, bahkan untuk kita tadi udah tahu gitu ternyata tanaman obat di Indonesia tuh banyak banget dan baru 5%-nya ya. Iya baru 5% yang dimanfaatkan. Masih banyak yang lainnya gitu ya. Dan ini mungkin tugas dari pemerintah kemudian juga tenaga kesehatan untuk bisa meneliti gitu ya Mbak Rekan ya. Iya, meneliti dan juga memanfaatkannya. Iya. Kan sayang kalau misalnya udah ada tapi belum dimanfaatkan. Betul. Gitu kan. Oke, dan ini kita mungkin masih bertanya-tanya Sobat Citra tentang toga itu apa. Tapi sebelumnya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan via streaming di jogjastreamers.com, selamat bergabung bersama kita di sajian TTS ya, Tanya Tenaga Kesehatan bersama Puskesmas 1 Wonosobo. Oke, langsung aja ke Mbak Rehan. Toga itu apa Mbak Rehan, monggo? Jadi toga ini kepanjangannya, singkatan ya? Dari Taman Obat Keluarga. Jadi sekumpulan tanaman berkhasiat obat untuk kesehatan keluarga yang ditata menjadi sebuah taman dan memiliki nilai keindahan, Mas Riki. Oh gitu. Iya, jadi tanaman obat ditata dan ini bisa menimbulkan satu yang estetis. Betul, estetik gitu. Bagus itu. Jadi ada cat-catnya, ada namanya. Oh ini kencur, namanya kencur, nama latinnya apa, kemudian khasiatnya apa saja lah seperti itu. Gitu ya. Itu ya Mbak Rehan ya, jadi taman obat keluarga gitu. Jadi untuk sobat itu yang suka nanam-nanam gitu ya, daripada nanam itu yang nggak bermanfaat, mendingan yang bermanfaat ya Mbak Rehan ya. Atau mungkin ada pekarangan rumah yang belum dimanfaatkan gitu ya. Ini bisa ditanami tanaman obat keluarga itu sendiri biar nggak percuma gitu. Misalnya nyun sewu kalau misalkan nggak punya pekarangan itu bisa ditanam di polybag atau di dinding-dinding rumah gitu ya. Bisa. Karena kan juga ada tuh yang pot-pot yang bisa ditaruh di dinding-dinding gitu kan. Iya benar banget. Buat sendiri juga bisa tuh Mbak Rehan pakai botol gitu kan, botol air mineral misalnya. Nah itu bisa dibentuk tuh ya kan, itu juga bisa mengurangi yang namanya polusi sampah ya kan. Selain mengurangi polusi sampah juga berguna buat kesehatan kita. Ya. Oke, dan ternyata nih Mbak Rekan ya, ada tanaman obat yang ini tuh sebenarnya ada di rumah, ada di dapur gitu ya Mbak Rekan ya. Benar. Nah ini menurut Mbak Rehan apa aja sih yang ada di dapur yang bisa dimanfaatkan untuk keluarga gitu ya, bila mungkin ya paling nggak untuk pertolongan pertama lah, atau mungkin juga kalau misalnya malam-malam gitu kan, terus mau ke apotek ini juga udah tutup misalnya. Nah ini bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah tuh apa aja misalnya Mbak Rehan? Kalau di rumah kan banyak banget nih Mas, yang di dapur itu ada bawang merah, ada bawang putih. Nah kalau pemanfaatan dari bawang putih itu sendiri itu bisa untuk mengatasi darah tinggi, diare, dan juga untuk meningkatkan stamina. Bawang putih ya? Iya bawang putih, karena bawang putih ini mengandung minyak atsiri dan alisin yang terkandung dalam bawang putih kayak gitu. Gitu ya. Caranya kalau untuk mengatasi darah tinggi itu bisa 3 siung itu dikupas dan dicuci, kemudian ditumbuk, diperas dengan air secukupnya. Kemudian airnya yang diminum. Oh, airnya diminum ya? Airnya yang diminum. 3 siung bawang putih ya? Iya, 3 siung bawang putih dikupas, terus dikupas, dicuci, kemudian ditumbuk,
ditumbuk, diperas dan diambil airnya. Iya, gitu dilakukan 3 kali sehari. 3 kali sehari ini Sobat Citra. Jadi yang biasanya tiba-tiba darahnya naik gitu ya, tekanan darahnya naik, ini bisa langsung konsumsi bawang tadi. Ada lagi Mbak Rehan? Kemudian untuk mengatasi diare, Mas. Wah, ini penting sekali Mbak Rehan, soalnya diare itu kan juga harus ada pertolongan pertama ya, sebelum kita mungkin ke dokter gitu ya. Iya, betul banget. Iya, jadi caranya itu 5 buah bawang putih yang telah dikukus. Jadi dikukus dulu. Dikukus dulu, kemudian di blender dengan 150 cc air hangat. Nah, terus kemudian airnya diminum. Minumnya selagi hangat juga. Selagi hangat gitu ya. Sebagai penanganan pertama. Misalnya di rumah tidak tersedia Oralit seperti itu. Terus yang ketiga bisa untuk meningkatkan stamina juga. Oh iya. Ini bawang putih ya. Ada lain juga di rumah dong pastinya Mbak Rehan. Iya. Ada lagi bawang merah misalnya, bawang kan ibu-ibu sering pasti ada di dapur, pasti ada di dapur. Nah, untuk bawang merah sendiri itu untuk mengatasi masuk angin, Mas. Masuk angin ya. Betul. Oh jadi iya dulu pas kecil itu sama orang tua gitu ya, dipopokin gitu pakai bawang merah ya. Iya, pakai bawang merah. Ini biar nggak masuk angin gitu ya. Sebelum banyaknya minyak ini ya masuk angin sekarang ini ya. Orang zaman dulu biasanya gitu. Kalau enggak misalnya anaknya terkena batuk itu bisa diambil 1 siung aja, kemudian dikupas, dicuci, kemudian diiris menjadi 3 bagian 2 bagian gitu. Kemudian telapak kakinya itu ditempeli bawang merahnya itu, kemudian di plester dengan menggunakan plester yang transparan, kemudian dipakein kaos kaki dibiarkan semalaman. Ini seperti gampang banget ya Mbak Rehan ya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya gampang banget. Dan ada di rumah gitu kan. Tapi gini Mas Riki, kalau misalnya sampai paginya itu batuknya kok masih, bisa disarankan untuk ke dokter. Ya. Ini untuk pertolongan pertama aja dan kalau misalnya sama obat generik yang ada di apotek itu kan juga beda gitu ya Mbak Rehan ya. Oke, mungkin misalnya ada ini kunyit atau mungkin juga itu kayu manis ya, itu ternyata ada di dapur gitu Mbak Rehan, dan manfaatnya juga banyak ya. Manfaatnya kalau dari kayu manis ini bisa untuk menurunkan kadar gula darah, meningkatkan imunitas dan juga meredakan peradangan kayak gitu. Iya. Ada lagi Mbak Rehan yang ada di di dapur, misalnya tadi jeruk nipis nih ada ya kan di dapur ya kan. Biasanya buat bikin soto ya Mas. Oh itu bisa biar juga buat kesehatan ya. Iya. Jadi pagi-pagi udah kebayang soto ya kan, dikasih perasan jeruk. Pasti kan. Jadi kalau menanam, apalagi kan banyak nih jeruk nipis kan mudah untuk menanamnya. Itu untuk mengobati diare bisa, sembelit, kemudian menambah nafsu makan dan juga menurunkan berat badan kalau diolah dengan kulitnya gitu. Oke ya. Dan kalau itu kan di rumah ada nih beberapa tanaman juga, termasuk juga ada serai, kemangi itu ada. Nah, ada nggak sih Mbak untuk kemangi nih manfaatnya? Kalau kemangi itu biasanya kan buat lalapan ya kan. Untuk kesehatan ada nggak sih gitu? Sebenarnya kalau beli ini pecel lele pasti ada kemanginya ya. Iya. Jadi kemangi ini tuh kan ada antioksidan yang berupa flavonoid. Iya, ada flavonoidnya. Jadi untuk menghilangkan bau mulut bisa. Bisa ya. Dan juga ini caranya itu ambil daun kemangi, biji dan juga akarnya, dibersihin dulu Mas. Dibersihin dulu pakai air. Terus kemudian diseduh dengan air yang panas. Terus minum air tersebut di setiap pagi sebelum aktivitas. Jadi memang banyak sekali ya Mbak Rehan ya yang banyak bisa sekali kita di sekitar kita itu. Dan sekarang tuh kita tuh kebanyakan dari kita tuh punya smartphone. Ya betul. Daripada digunain yang kurang maksimal, mendingan buat searching ya kan. Benar banget. Iya, dan ternyata obat tradisional itu ada lah ya, dan mudah didapatkan. Mudah, murah, dan untuk menanamnya juga Indonesia sudah subur sekali untuk tanah-tanahnya. Jadi kita mau nanam apa pasti bisa ya. Walaupun bahkan di polybag gitu ya, di pot-pot kecil, polybag atau digantung-gantung, insya Allah bisa tumbuh dengan baik. Iya, ayo Sobat Citra ya untuk menanam obat ya. Tanaman-tanaman obat ya. Minimal punya 3 jenis. Minimal 3 jenis. Setiap kakak, setiap kepala keluarga. Iya, setiap rumah itu paling tidak harus punya 3. Syukur-syukur bisa 5, 6 gitu. Kalau menurut Mbak Rehan, apa sih yang seharusnya bisa kita tanam di rumah gitu? Tanaman jenis apa yang mudah dan murah dan kayaknya untuk menanamnya tuh dia cepat gitu ya. Serai itu kan cepat itu tumbuhnya. Iya, kemudian jahe bisa karena bisa untuk mengobati mual muntah juga Mas Riki. Jahe, kemudian
kunyit, Kunyit jeruk ya? nipis, iya. Iya. Kunyit Ini juga nipis. paling mudah juga kemangi sih. Riki soalnya kemangi. ada di rumah gitu. Oh, tumbuh, Mas? Tumbuh, Tumbuh, pakai alhamdulillah. polybag gitu kan. Nah ini Riki tuh beli bijinya kan. Oh, ya. Beli biji terus ditaruh di polybag dan ternyata tumbuh gitu. Ternyata tumbuh. Dan tipsnya itu kalau kita nanam kemangi itu apa namanya ketika udah tumbuh lumayan panjang gitu, pucuk-pucuknya diambilin. Oh iya. Iya, biar supaya nanti tuh dia Iya, nggak tumbuh benar-benar. tinggi terus gitu, Iya. tapi dia bisa apa ya kalau bahasa Wonosobo tuh ngerempoyok gitu loh. Mbak Ngerempoyok Rika. tuh apa? Ngerempoyok tuh bisa bercabang-cabang ke sana ke sini. Soalnya kalau kemangi itu ditanam tapi terusan nggak dipetikin pucuk-pucuknya, Iya. itu dia bakal tinggi terus. Oh. Iya, sedangkan iya. kemangi itu harusnya itu tadi ngerempoyok gitu loh, bercabang ke sana ke sini Oh, gitu. ke kanan dan ke kiri ya, nggak ke jadi, atas ya? nggak ke atas terus. Nanti kalau ke atas terus jadinya nggak banyak. Oh, Gitu. ya sebuah tips ya, sebuah Iya, tips soalnya juga. itu kemangi itu kan emang yang dimanfaatkan kan emang pucuk-pucuknya itu Pucuk-pucuknya kan. daunnya itu, Lah, ternyata iya. memang seperti itu Mbak Rika. Ya dan juga ada sih apa namanya serai juga gampang banget. Iya, dia cepet banget, emang tumbuhnya cepet banget. Jadi untuk Sobat Citra yang punya pekarangan gitu ya Mbak Rika nih ya untuk Iya, bisa dimanfaatkan ya. lah setidaknya. Iya, buat Oke. nanam-nanam gitu. Oke, Sobat Citra jangan kemana-mana, masih satu sesi lagi habis ini kita jedaikan dulu dan kita akan bahas lagi tentang toga asuhan mandiri tanaman obat keluarga. Jadi jangan kemana-mana, terus stay tune sampai usai nanti jam 11 di sajian TTS Tanya Tenaga Kesehatan bersama Puskesmas 1 Wonosobo.